Hukum menerima pasti melahirkan kasih, ya. Dan hukum mendapatkan sesuatu menggabungkan kata terima dengan kasih, umumnya berterima kasih. Di hukum kalau Anda menerima sesuatu pasti akan Anda berikan sesuatu, ya, walaupun cuma ucapan. Sebagai contoh, Bapak Ibu kalau ada yang memberikan handphone misalnya, respon kita apa? Minimal kita akan ucapkan terima kasih. Maksudnya minimal kita ucapkan terima kasih sebagai penghargaan apa yang telah kita terima itu, di atas apa yang telah kita terima itu. Karena itu di Quran diajarkan kalimat yang sangat indah. Ketika Allah tidak hanya memberikan dunia bahkan akhirat. Ada yang memberikan dunia yang kecil saja ibu ucapkan terima kasih. Maka bagaimana dengan yang memberikan dunia tanpa batasan, ya, oksigen diberikan tiap hari, kemudahan diberikan tiap waktu, salah dimaafkan, dosa diampuni, bahkan akhirat disiapkan, ya. Dunia yang kecil saja kita ucapkan terima kasih, maka bagaimana dengan yang memberikan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita, ya. Lalu kita bertanya, ya Allah, kalau kami diberikan itu bagaimana cara kami mengungkapkan terima kasihnya? Maka diajarkan ayat selanjutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika Allah sudah memberikan Rahman dan Rahim dalam kehidupan kita, maka sikapi Rahman dan Rahim ini dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini. Kalau kita bisa melakukannya, apa konsekuensi yang kita dapatkan dalam kehidupan, dan bagaimana mempraktekkannya dalam real kehidupan kita. Itu poinnya. Karena nanti hebatnya, ada yang ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan benar, maka hartanya bukan berkurang tapi selalu bertambah. Keberkahannya tidak pernah pupus tapi selalu meningkat. Kita akan lihat, ya. Apakah kita yang tiap hari mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin masuk kategori itu atau tidak? Ya, kalau tidak, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam sikap kita. Baik. Kita mulai bahasan kita, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba membahas dengan detail, karena itu kami mohon kesabaran, ya, karena kita tidak akan membahas satu ayatnya sekaligus, kita akan analisis setiap bagian-bagian hurufnya sehingga ada pemahaman yang mendetail yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Kita tulis sejenak. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke. Baik. Mari kita lihat sejenak, kita pecah dulu kalimatnya. Ada al di sini. Ya, kita pelan-pelan bahas. Ada al. Satu. Kemudian kedua hamdu. Ya. Dan tujukan kepada Allah menggunakan kata Rabb. Setelah ada Allah dimunculkan sifat Rabbnya, ya, tiga digabungkan, ya. Kemudian Al-Alamin, Rabbil Alamin, keempat. Ada 4 frase di sini yang harus kita pecah, kita pahami, dan kita bawa maknanya dalam kehidupan. Itu yang dituntut, ya. Ibu bapak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ribuan kali pun tidak paham maksudnya, tidak akan dapat keutamaannya. Al dalam bahasa Arab setidaknya memiliki 2 fungsi utama. Mohon izin kalau saya agak sedikit pelan, sekarang saya pelankan, agak lambatkan karena tadi mengulang hal-hal yang sudah kita bahas, ya. Al dalam bahasa Arab setidaknya memiliki 2 fungsi utama. Satu, ada yang dikenal dengan nama al-at-ta'rif. Ini seringkali kami bahas, al-at-ta'rif atau ma'rifah, yaitu huruf al yang berfungsi mengkhususkan sesuatu, ya, mengkhususkan sesuatu. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris, Bu, ya. Kalau kita katakan car, banyak di luarnya, ya, yang mana saja. Tapi kalau saya sudah katakan the car, yang itu, ya, bukan yang lain. Ya. Maka kalau Bapak Ibu ingin mengkhususkan satu kalimat dalam bahasa Arab yang tadinya umum, maka tambahkan alif lam di depannya. Misal masjid. Kalau disebutkan masjid, masjid mana saja, ya, saya tidak khususkan satu pun, umum sifatnya.
Tapi kalau kita memaksudkan masjid tertentu yang sudah kita pahami, ya maksudnya Masjid Al-Istiqomah ini, masjid ini, ya. Maka dalam bahasa Arab bisa kita hilangkan keumumannya dengan tambahkan al di depannya. Al-masjid, ya. Ana dzahib ilal masjid, saya mau pergi ke masjid itu, bukan masjid yang lain. Tambah al di depannya. Ya, jelas ya? Contoh, ini yang paling gampang. Kalimat salat dalam Al-Qur'an, kalimat salat bila dalam makna ibadah dimaksudkan dalam bentuk ibadah, itu seluruhnya menggunakan al. Menggunakan al. Ya. Lihat kalimat salat pertama, Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada alif lamnya. Kalimat salat kedua, Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Semua pakai alif lam. Ya. Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah. Ada alif lamnya. Ya. Semua ada. Masya Allah. Padahal bisa Allah mengatakan salat tanpa alif lam. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Bisa saja tanpa alif lam. Gini tulisannya. Ya. Kalau tulisan salat tanpa alif lam itu bebas artinya, umum. Silahkan tunaikan sholat, mau lambat silahkan, mau cepat-cepat pilihan, mau khusyuk silahkan, mau tidak juga bebas, sholat bagaimana saja silahkan. Ya. Tapi ketika ditambahkan al di depannya, berubah at-ta'rif ma'rifah. As-salat bukan sholat biasa, tapi sholat tertentu yang ada aturannya, sholat khusus yang ada petunjuknya. Seakan-akan Quran memberikan isyarat, silahkan tunaikan sholat tapi tidak sembarangan, ikuti aturannya, ikuti ketentuannya, ada sesuatu yang harus kita ikuti, tidak bebas kita lakukan. Ya. Maka diikat kemudian dengan sabda Nabi SAW, Al-Bukhari nomor hadis 631. Ya. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya. Silahkan kalian sholat, sholatlah kalian, tapi jangan sembarangan. Ya. Silahkan sholat seperti melihat saya sholat. Ya, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Ibu, ya, sedikit saja ya. Ibu bisa bayangkan kan? Kita sekarang tidak hidup di zaman Nabi. Ada orang hidup di zaman Nabi SAW, masuk ke Masjid An-Nabawi, sholat di samping Nabi. Selesai sholat, kata Nabi, lihat kalimatnya, kata Nabi ini, langsung dikatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Silakan anda sholat lagi karena anda belum sholat. Orang ini sholat lagi. Begitu selesai salam diulang lagi oleh Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silakan anda salat karena anda belum salat. 3 kali diulang oleh Nabi. Ibu bisa bayangkan, ada orang hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, ternyata saat salat Nabi melihat salatnya bermasalah. Ya. Di sahabat saja hidup di zaman Nabi, bersanding dengan Nabi, menunaikan salat diluruskan oleh Nabi dan tidak merasa aman, maka bagaimana dengan orang yang bukan sahabat, tidak hidup bersama Nabi dan tidak ingin belajar salat seperti Nabi, maka tidak akan aman salatnya. Ya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Ya. Disebut oleh Al-Bukhari dengan babul musifis shalah, bab orang yang salatnya tidak bagus. Ya. Lalu diajarkan oleh Nabi salat dari awal sampai akhirnya, ya, dari takbir sampai dengan salam, dan ditunjukkan pada orang tersebut serta kepada kita. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti saya menunaikan salat ini. Hal yang kedua, jadi yang pertama bermakna ta'rif atau ma'rifah, mengkhususkan sesuatu. Handphone, bahasa Arabnya naqal. Ya. Kalau ingin saya sebutkan handphone yang ini bukan yang lain, pakai alif lam, an-naqal. Plus spidol, kolam. Kalau ingin saya sebutkan di antara spidol yang ada yang ini, al-qalam. Tisu, mindil. Kalau saya ingin sebutkan yang ini bukan yang ini, al-mindil. Jelas ya? Baik. Fungsi al yang kedua. Ini yang terkait dengan ayat kita. A berfungsi untuk al-istighraq, istighraq. Al-istighraq yaitu huruf A yang menunjuk pada makna sesuatu yang luas dan total, komprehensif, luas, total, komprehensif.
yaitu huruf al yang menunjuk pada kedalaman makna yang luas, ya, total, komprehensif, seluruhnya. Jika saya sebutkan misal al bermakna istighraq, al masuk kepada kata bait. Apa artinya bait? Rumah, ya. Saya sebutkan al bait maksudnya segala yang berada di lingkaran rumah itu, seluruhnya, ya, tanpa kecuali. Al masjid, alnya maksudnya istighraq, segala yang berada di masjid ini seluruhnya, yang terikat oleh areanya, ya, tanpa kecuali sedikit pun. Perhatikan. Al di sini dimasukkan dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang diterjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alnya bukan masuk pada golongan yang pertama ta'rif, tapi yang dimaksudkan al-istighraq. Jika kita ingin memuji Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan, maka pujilah Allah secara total. Total, jangan sertakan kalimat-kalimat lain dalam memujinya. Sambungkan dengan yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, Allah turunkan sifat rahmannya keberkahan dunia, sifat rahimnya kebahagiaan akhirat. Karena kita diberikan dunia dan akhirat, maka adab kita mengucapkan terima kasih. Bagaimana caranya? Maka diterangkan di ayat ini. Al, pertama, kalau Anda ingin berterima kasih kepada Allah mesti total, ya, total dalam arti satu, jangan sertakan kalimat-kalimat lain yang mengurangi pujian itu. Maaf, misal kadang-kadang situasi suka begini, ya, kita sudah inginnya total tapi kalimat kita malah mengecilkannya. Ada seorang sakit, dirawat di rumah sakit, sudah lebih baik. Ditanya, ibu bagaimana keadaannya? Ya alhamdulillah sudah lebih baik. Kalau sudah alhamdulillah jangan pakai ya lagi. Ya alhamdulillah, gak usah. Karena sudah pakai al itu menghilangkan kalimat-kalimat lain yang menyertainya. Sudah selesai, ya. Pak, gimana proyek yang kemarin? Sudah ada kemajuan sih, tapi ya alhamdulillah. Jangan pakai tapi, ya. Kalau sudah alhamdulillah, kalimat tapi, walaupun, ya, itu hilang semua, ya. Karena kita arahkan total. Jadi jangan disertai oleh apapun, ya. Al itu, kalimat al, kalau dimasuki kalimat lain maka akan berkurang keluasannya. Dikurangi hurufnya maka berkurang maknanya, ya. Seperti kata Islam misalnya, ya, al-Islam itu, di Islam itu sudah luas. Jadi kalau ditambahkan kalimat lain mengiringi, yang luas jadi sempit, ya. Saya tanya misalnya, kalimat luas maknanya luas tidak? Luas. Seluas apa? Nggak ada batas. Tapi kalau saya tambahkan kalimat lain, luas masjid, maka jadi terbatas luasnya, hanya masjid ini saja. Luas rumah, maka terbatas kalimat rumah oleh kata kalimat luas oleh kata rumah, ya. Seluas rumah itu saja, ya. Sama dengan Islam. Jadi kalau dibatasi, misal, maaf, ya, ada Islam inklusif, ada Islam eksklusif, ada Islam liberal, ya, yang ada kacau-kacau itu, ya, Islam plural dan sebagainya, maka akan terpecah, berkurang keislamannya itu. Islam itu sudah sempurna kalimatnya, ya. Kalimat yang sempurna, yang sudah mapan, justru kalau ditambahkan kalimat tertentu akan berkurang, ya, keluasan maknanya. Jelas di sini? Demikian kata al, masya Allah. Ketika kita diminta bersyukur kepada Allah, kalimatnya kamu mesti total, ya, jangan sertakan yang lain, ya, luaskan dan serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata al juga menunjuk pesan kepada kita sebagai ajaran ketawadhuan, ya, bahwa tidak ada peran kita di situ kalau Allah tidak berkehendak, ya. Ini ada pengakuan di situ bahwa semua nikmat yang diberikan hakikatnya punya Allah, ya, bukan punya kita. Jadi ketika Anda diberikan sesuatu, dititipkan pada kita, kita mengucapkan alhamdulillah, seakan-akan ada isyarat memang semuanya karena Allah kok, peran saya nggak ada. Ada ketawadhuan di situ, ya. Awas, hati-hati, yang kedua ini agak sulit nih, agak sulit. Jadi Anda serahkan pujian kepada Allah seluruhnya. Kalau seluruhnya berarti kita nggak boleh ngambil bagian sedikit pun dari situ, ya. Karena kadang-kadang kalau seseorang dipuji, pujian itu kan biasanya pada tiga hal, ya, pada harta benda, pada ilmu, pada kedudukan. Tiga hal ini bertambah, ada kelebihan tertentu, maka pujian biasa datang, ya, masya Allah. Ibu misalnya, ya, anaknya, mohon maaf ya, bagus prestasi di sekolahnya, dipuji oleh temannya.
Insya Allah Bu, anaknya luar biasa ya, pintar, rankingnya bertahan terus. Ibu ucapkan Alhamdulillah, selesai. Artinya seakan-akan kita mengatakan semua ini atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak punya peran apa-apa kecuali mengikuti ketentuan Allah. Jangan tambah lagi kalimatnya ya. Dan ibu katakan itu sebagai tawadhu, bahwa peran kita itu cuma mengerjakan saja, Allah yang berkehendak ya. Tapi kalau ibu tambahkan lagi kalimat yang lainnya, mengambil sedikit saja dari pujian itu, sudah salah. Alhamdulillah Bu, memang ini Allah anugerah berikan kepada kami. Tapi ya kita juga berusaha ya, siapa dulu dong ibunya kan malam-malam juga membangunkan dia. Itu sudah berkurang ya. Jelas Pak ya? Sama dengan Anda juga dapat jabatan, misalnya ada promosi jabatan, selamat Pak, Alhamdulillah ini kebaikan yang Allah berikan kepada kami. Tapi juga ada kerja keras yang harus kita kerjakan. Saya ini begini-begini, nah tuh begini-begini itu sudah mulai muncul ya. Karena pernah terjadi Korun ya. Tahu Korun? Tahu di mana? Korun itu sepupunya Nabi Musa ya, sepupunya Nabi Musa. Jadi Korun punya bapak namanya Yesar. Musa punya bapak namanya Imran. Tapi bukan Imran yang di Ali Imran ya, Imran yang lain. Imran itu kakaknya Yesar. Di bapaknya Musa adalah kakaknya bapaknya Korun. Musa punya bapak namanya Imran, Korun punya bapak namanya Yesar. Dua-duanya anaknya Kuhas. Kuhas anaknya Lewi, Lewi anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam ya, bin Azar atau bin Nahur bin Abid bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail bin Mutusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam ya, gak nyambung ke atas. Nah, yang mau saya sampaikan, Korun itu kaya atau miskin? Tuh, sudah salah. Nah. akhirnya hancur, tidak ya? Awalnya miskin, akhirnya hancur. Jadi awalnya itu fakir, Korun itu miskin. Cuma punya sepupu Nabi Rasul. Coba tolong sampaikan pada saya, bagaimana cara paling cepat supaya bisa kaya, punya sepupu Nabi. Tapi halal caranya. Cara yang paling gampang, minta didoakan oleh sepupunya supaya kaya. Karena doa Nabi itu mudah untuk terjawab. Maka mintalah didoakan ya. Walaupun pada awalnya ditekan supaya jangan sampai terlalu loba dengan harta, sulit hidupnya, tapi dia minta ya. Perhatikan, ini orang punya kecerdasan luar biasa, punya kecerdasan, minta didoakan, diberikan kaya. Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika diberikan, mulai muncul rasa lebih dibanding orang, muncul sikap sombongnya ya. Sombongnya nggak tanggung-tanggung Bu, Pak, tidak tanggung-tanggung. Kalau orang misalnya sombong dengan harta yang tampak dibawa kemana-mana, sombong dengan mobil saat menyetir, itu biasa. Korun ini tingkat kesombongannya luar biasa ya. Kalau Anda punya berangkas, kuncinya disembunyikan atau disimpan, disampaikan, disembunyikan atau ditampakkan terang-terangan? Disimpan, disembunyikan. Korun tidak. Saya ingin tunjukkan, saya di luar kebiasaan orang kaya yang lain. Kunci saya orang mesti lihat. Itu dipikul oleh 10 orang paling kuat di masanya, kuncinya tidak terbawa ya. Di tiap hari kalau kemana-mana pun Korun jalan, itu di belakangnya ada 10 orang khusus bawa kunci harta bendanya saja ya. Anda bisa bayangkan, dan tidak terpikul itu ya, saking luar biasa banyaknya ya. Sombongnya luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya sombong sekarang, itu ketinggalan zaman. Ada yang lebih kaya dulu ya, ada yang lebih kaya. Jadi nggak pantas untuk sombong, karena ada yang lebih kaya dulu dan bermasalah. Sekarang lihat apa yang terjadi. Quran surah ke-28, kita pakai Quran saja, ayat 77. Ketika diingatkan di ayat 77-nya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada ayatnya? Quran surah 28 ayat 77. Perhatikan, diingatkan oleh Allah melalui lisan teman-temannya tuh, yang seangkatan, yang sepantaran ya. Kata mereka, hei Korun, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Harta kekayaan yang Allah titipkan kepadamu ini, hakikatnya, tujuannya supaya engkau menggunakannya mencari kemuliaan akhirat, supaya bekal mencari akhirat ya. Maksudnya begini Pak, Ibu, cara memahaminya. Ada orang-orang yang tidak Allah titipkan kelebihan harta, tapi kelebihan tenaga misalnya ya. Maka dia gunakan tenaganya untuk ibadah. Dia bisa sanggup bangun malam, dia sanggup untuk puasa, dia sanggup baca Quran ya. Ada orang-orang yang tahajudnya tidak sebanyak orang ini ya. Baca Qurannya tidak sebanyak orang ini.
puasanya tidak serajin orang ini, tapi Allah berikan harta benda supaya dia bisa ibadah dengan itu. Ya. Jadi menurut Allah, kamu memang nggak sanggup banyak bangun malamnya, tidak sanggup banyak puasanya. Ini saya titipkan harta benda supaya kamu mengejar amalan orang ini dengan hartamu. Ya. Digunakan itu. Di hakikatnya ketika seseorang dititipkan kelebihan, apakah itu harta, kedudukan, pengetahuan, tenaga, hakikatnya itu bekal untuk ibadah, bukan untuk dibanggakan. Keliru, salah. Ya. Yang jadi persoalan, ketika dijelaskan tentang makna itu, muncul sifat kesombongannya. Lihat di ayat ke-78-nya. Innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Saya dikasih ini, bukan syukur yang muncul, bukan syukur. Dia tidak mengalir dalam lisannya kalimat alhamdulillah, bukan cuma satu, Bu. Dia nggak ngambil sedikit saja. Ya. Kan ada orang yang ngambil cuma sedikit, alhamdulillah, tapi ya saya juga ada perannya di situ. Kan ngambil sedikit tuh. Kalau enggak, dia ngambil semuanya. Saya mendapatkan ini bukan karena faktor yang lain, ini karena kepintaran saya saja. Anda bisa bayangkan. Ya. Ada orang yang mengambil keseluruhannya. Apa yang terjadi? Fakhasafna, maka kami lipat itu bumi, kami tenggelamkan dia plus harta-hartanya, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa yang akan datang. Ya. Jadi kita akan lihat saat kita bersyukur apa yang diberikan, saat kita kufur apa yang akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jelas di sini? Nah, jadi bagian yang pertama, kalau kita sudah mengucapkan al, maka yang lain gak usah masuk. Plus diri kita pun jangan merasa unggul, ya. Rendahkan diri kita, merasa tidak punya peran, karena hakikatnya Allah yang berikan pada kita, baik rahman dunia atau maslahat kehidupan akhirat nanti rahim. Jelas di sini? Al. Jadi itu baru al. Ya. Jadi kalau ibu bapak misalnya mendapatkan nikmat dari Allah ingin disyukuri, maka tawadhu dalam hidup menyikapinya. Ya. Hindarkan kesombongan karena kita nggak punya, cuma titipan kok. Maaf ya, sombong pada sesuatu yang dititipkan itu orang aneh. Orang aneh. Pak nitip mobil ya, Pak Jero dititipkan, terus bapak foto-foto begini ya, selfie gitu, bikin status, itu orang aneh. Ya. Sombong pada sesuatu yang dititipkan aneh, bukan punya sendiri kok. Ya. Yang paling aneh adalah merasa memiliki pada sesuatu yang dititipkan dan tidak mau mengembalikan saat diminta. Itu orang aneh. Orang aneh. Ya. Saya mau tanya, yang rasa-rasa kita miliki itu titipan atau milik pribadi? Rumah titipan bukan? Mobil, bahkan diri kita pun itu titipan. Ini mata, ini milik Allah. Kapan saja Allah mau ambil, terserah Allah. Kenapa kita mesti protes? Ya. Tugas kita menjaganya dengan baik. Ya, karena itu turun perintah dalam Al-Quran. Misal Quran surah 24 ayat 30 itu untuk laki-laki, untuk perempuan ayat 31. Nanti ibu bisa temukan, Bu, di Quran itu cara merawat tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Bagaimana cara menjaga titipan itu? Ya. Kata Allah, wa qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman, dia yakin akan bertemu Allah, dia yakin akan ditanya. Kata Allah, jaga pandanganmu pada sesuatu yang tidak Allah sukai. Tugas kita menjaganya. Ya. Terserah Allah apakah mau diambil saat di dunia, ya. Penglihatannya diambil, ya. Bisa jadi, ya. Terserah Allah. Tapi pastikan sebelum penglihatan ini ditanya, ya, diambil oleh pemiliknya, pastikan kita jaga dengan baik. Rapi, jaga bersih, termasuk ibu. Ya. Karena ayat 31-nya untuk perempuan. Wa kullil mu'minati an yaghdudna min absarihinna. Baik. Kalau titipan itu satu saat akan diambil tidak? Ditanya tidak? Ya, perhatikan. Ketika kita kembalikan, misal titipan dikembalikan, saya nitip, kemudian dikembalikan. Tiba-tiba dalam keadaan lecet, ya, yang nitipkan akan bertanya tidak? Bertanya, kenapa ini? Ada kesan tidak suka. Maka perhatikan, mata ini penglihatan akan ditanya oleh Allah, pendengaran akan ditanya. Quran surah ke-17 ayat 36. Quran surah 17 Al-Isra ayat 36. Saya ambil contoh saja dua, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan Anda kerjakan, ikuti segala hal yang kita tidak tahu dasar pengetahuannya. Ya, cuma ikut-ikutan saja. Ada acara ini ikut, ada momentum ini ikut. Kita nggak tahu ada apa tuh di situ. Ya. Barangkali ada sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Ada satu hal yang tidak Allah sukai, ikut saja. Itu apa yang dilihat, apa yang didengar sebagai pusat informasinya. Allah akan tanya. Ya. Hei penglihatan, emang kamu tidak melihat ketika Allah tampakkan berbagai hal? Kenapa tidak dicerna informasinya? Ya. Kenapa tidak diperhatikan?
Termasuk saat Anda diperdengarkan suara azan misalnya, telinga tidak merespon, itu telinga akan ditanya. Saya saking sayangnya dengan kamu, saya tetapkan masjid itu dibangun di samping rumahmu, yang tidak perlu kamu menyetel alarm lagi untuk mendengarkan kapan suara azan akan tiba. Tidak perlu kamu melangkah jauh-jauh untuk bisa melangkah ke masjid. Orang yang dari jauh jaraknya bisa datang dengan melangkah, kenapa kamu yang saya berikan kendaraannya? Masjid langsung dibangunkan di samping rumahmu, yang suaranya langsung menghadap ke arah rumahmu, dikumandangkan, dibangunkan, tidak bangun juga. Dengan cara apa lagi saya harus bisa memberikan hidayah kepada kamu? Telinga, apa kamu tidak dengar? Ditanya. Ya. Lalu baru pendengarannya menjawab, saya dengar ya Allah, tapi pemiliknya tidak mau merespon. Itu semua akan seperti itu nanti. Semua akan ditanya. Ya, semua akan ditanya. Karena itu, orang-orang yang merasa semuanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga titipan dengan baik. Ya. Karena ada sombong dengan titipan. Ya. Dititipin sedikit sombong kan tidak pantas ya. Tidak pantas. Ya. Coba pernah lihat tukang parkir? Paling gampang seperti tukang parkir tuh, hidupnya ringan karena merasa diri sebagai titipan, jadi hidupnya nggak berat ya. Datang mobil bagus, nggak ada bangga-bangga itu, biasa saja, masuk, jalan, selesai. Yang paling menarik, perhatikan, saat mobilnya satu-satu pergi itu, saya tidak pernah melihat tukang parkir sedih itu ya. Begitu keluar BMW satu, jalan dengan senyuman, nggak ada tuh nangis, BMW pergi satu, nggak ada, biasa saja ya. Saya tahu tukang parkir, tapi yang kita ambil adalah poinnya. Dia merasa sebagai titipan dalam kehidupannya. Ya. Teruskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Quran itu ada asyukru, ada alhamdulillah. Itu berbeda. Ada asyukru, ada alhamdulillah. Asyukru itu kalimat pujian, sebagai ungkapan terima kasih. Kalimat pujian sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian yang didapatkan. Kalimat pujian sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian yang didapatkan. Biasanya orang Arab mengatakan syukran. Ya. Ibu dikasih sesuatu misalnya, apakah itu barang atau informasi atau bantuan, ibu ucapkan syukran, yang standar. Ya, antum ucapkan syukran, itu standar. Ya, dijawab oleh mereka afu atau afwan. Ya, syukran. Ya, kalimatnya syukran. Tapi pakai sin besar ya. Syukran. Baik. Dipakai sin besar, syukran. Ini kalimat paling singkat. Syukran. Hati-hati kalau menggunakan sin kecil, sukran misalnya, sin kecil, itu artinya mabuk. Di sekran, ya. Nunnya diganti oleh tanwin, sekran. Jadi kalau Anda mengucapkan syukran, artinya terima kasih. Tapi kalau sukran pakai s, sin kecil, artinya selamat mabuk. Ya. Sudah keliru. Lihat sini. Tapi kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih saat diberi ataupun tidak, berterima kasih saja. Maka kalimat bahasa Arab yang berubah dari syakara menjadi hamidah, dari syukrun menjadi hamdun. Saya ulang, jika kita ingin berterima kasih pada sesuatu hal yang sifatnya umum, baik diberi atau tidak, maka kalimatnya berubah dari syukrun menjadi hamdun. Ya. Di alhamdulillah, hamdun itu ungkapan terima kasih, secara total, ungkapan terima kasih secara total, baik saat mendapatkan pemberian ataupun tidak, baik saat mendapatkan pemberian ataupun tidak. Baik, pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, dalam konteks ini, kenapa kalimat syukur yang membuka surah Al-Fatihah itu menggunakan kalimat hamdun bukan syukur? Ya, menggunakan kalimat hamdun, alhamdulillah, bukan syukur. Hal yang paling mudah dipahami,
Allah ingin memberikan kita pelajaran yang sangat besar, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat luas, sangat besar kepada kita, yang dari sekian nikmat itu, mohon maaf, kadang-kadang kita merasa tidak diberi, ya. Saya ulang, karena sekian banyaknya diberikan, ya, kita tidak sadar dengan pemberian ini seakan-akan merasa tidak diberi, ya. Contoh, Bapak Ibu bernafas menghirup apa? Udara. Yang punya siapa? Allah. Jadi sebetulnya setiap hari kita sedang mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma merasa-rasa kita tuh gak diberi, ya. Karena saking banyaknya tiap hari didapatkan, ya. Nanti terasanya setelah nafas mulai sesak, butuh oksigen, mulai beli ke rumah sakit, oh ternyata mahal, ya. Jadi sesuatu yang terus didapatkan, yang rutin diperoleh, saking rutinnya, saking banyaknya, memunculkan satu rasa bahwa ini sesuatu yang biasa didapatkan. Padahal pemberian, ya, padahal pemberian, ya. Tapi umumnya bila ada sesuatu yang khusus langsung dirasakan, wujudnya ada, tidak setiap waktu didapati, maka baru manusia menilainya sebagai pemberian, ya. Masya Allah, tiba-tiba ada orang kirim mobil, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, lupa bahwa oksigen tiap hari dikirimkan, ya. Satu ketika ada orang mengantarkan makanan, misalnya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, memang belum makan selama 1 hari ini, lupa bahwa dirinya diberikan kesehatan oleh Allah setiap waktu. Karena itulah Allah ajarkan kalimat alhamdulillah bukan asyukru, seakan-akan memberikan kesan kalau ingin bersyukur kepada Allah jangan saat sedang dapat sesuatu saja, ya, setiap waktu kita syukuri, ya, setiap waktu. Alhamdulillah yang telah memberikan kesehatan, alhamdulillah yang telah merawat saya, alhamdulillah yang memberikan ketenangan. Masya Allah, tenang itu lebih daripada segalanya. Tenang, ya. Coba lihat, pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Kalau bisa kaya tapi tenang, kenapa miskin tapi tenang? Antum pilih mana? Ya, sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Kalau itu tidak ada pilihan ketiga itu. Tidak mudah, ya, tidak mudah. Jadi ketenangan itu rezeki, ya. Kenyamanan itu rezeki. Jadi ada sekian banyak pemberian Allah yang karena saking banyaknya kita nggak bisa lihat, ya. Karena itu Quran mengajarkan, kita mesti total. Jangan saat dapat sesuatu baru memuji, ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Duh, manusia itu kalau sedang Allah muliakan, dilancarkan rezekinya, diberikan kenikmatannya, dia mengatakan Allah begitu memuliakan saya, alhamdulillah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Itu indahnya, ya. Kata Quran, manusia jika kami tambahkan padanya rizki mereka, kami berikan, mereka mengatakan Allah memuliakan saya. Tapi jika saya cukupkan rizkinya, Masya Allah, tambah lawannya apa? Tambah lawannya kurang. Kalau Quran itu rekayasa seorang manusia, seperti tuduhan sementara orang mengatakan Quran buatan Nabi, tentu pola pikir manusia akan masuk di situ. Ya. Tambah lawannya kurang, maka ayatnya akan berubah. Wa amma idza mabtalahu fanaqassa alaihi rizqahu. Ya. Maka jika Allah mengujinya lalu mengurangi rizkinya, ya, tambah lawannya kurang. Tapi lihat, karena Quran itu firman Allah, bukan rekayasa manusia, maka bahasa ketuhanan berlaku di situ. Faqadara, maka Allah cukupkan rizkinya. Jadi ternyata Allah tidak pernah mengurangi rizki, tidak pernah. Yang ada itu cukup, cukup. Baik. Antum kerja modal 10 juta, ya, ibu kerja modal 10 juta. Pertama, kuartal pertama misalnya dapat keuntungan, jadi yang didapatkan 20 juta, untung rugi. Berapa untungnya? 10 juta. Terus bertahan selama setahun, 20 juta, 20 juta. Kemudian bulan berikutnya dapat 15 juta. Berkurang bertambah. Tuh, bahasa manusia selalu berkurang, ya. Padahal modalnya cuma 10 juta. Ya. Oh, kita ada pengurangan tuh, padahal masih nambah itu. 10 juta masih untung 5 juta, dianggap kurang juga. Ya. Yang paling hebat kadang-kadang Allah cukupkan. Sudah, hari ini kamu gak untung, cukup 10 juta saja. Ya. Bukan mengurangi, karena menurut Allah yang itu belum kamu pakai. Ya. Kalau kamu nanti dapatkan tambah sibuk, capek difikirkan, capek dirinci, capek dihitung, yang lain jadi berkurang. Amal-amal kebaikan karena sibuk dengan dunia, akhirnya amal-amal yang baik jadi berkurang. Maka kata Allah, faqadara alaihi rizqahu. Kami cukupkan rezeki ini untuk engkau gunakan dulu kepentingan ibadah supaya tidak banyak hisabnya, tidak banyak kesulitan di dunianya. Masya Allah. Tidak punya satu mobil dengan punya 3 mobil, lebih capek mana merawatnya? Terus kenapa pengen banyak-banyak? Ya.
Ini yang paling aneh nih, yang paling aneh. Kalau dititipkan itu enaknya menerima sedikit atau banyak? Dititipkan itu enaknya menerima sedikit atau banyak? Sedikit. Ada manusia paling aneh, sangat suka dititipkan yang banyak-banyak. Saya punya rumah misal, dititipkan satu mobil. Ibu punya rumah, bapak dititipkan satu mobil. Ya, bisa tidak? Boleh. 2 mobil? 3 mobil? 10 mobil tetangga nitip, mau nggak? Kenapa? Ya, tapi ada orang aneh. Allah titipkan sedikit supaya mudah, dia minta banyak. Allah titipkan, dia titipkan sepeda. Ya, sudah dikasih sepeda oleh Allah, titipan minta apa? Minta motor. Allah kasih motor, titipkan motor, minta mobil. Ya. Ini semakin sulit, hidupnya jadi bertambah luas pemikirannya, di akhirat hisabnya jadi banyak. Ya. Di orang cerdas itu kata bahasa Qurannya, faqadara alaihi rizqahu. Ketika Allah sudah menitipkan rizki, jangan dulu pikirkan yang lain, lihat dulu yang sudah diberikan ini sudah digunakan dengan baik atau belum. Ya. Dipakai untuk kepentingan ibadah atau belum. Kalau sudah digunakan, maka perhatikan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik saat diberi atau tidak, ini yang paling indah, Masya Allah. Ini yang paling indah. Kalau seseorang sudah merasa kebutuhannya digunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, dia tidak merasa memiliki, ya, tapi sebagai titipan saja. Kemudian dia bersyukur dengan tawadhu, maka hidupnya lebih ringan. Ya. Jadi kalau Allah ingin ambil kapanpun, dia tenang saja, tenang. Pakai sendal satu kali, tiba-tiba ke masjid sendalnya hilang, bisa. Ya, dia tahu tugasnya cuma ikhtiar mencari dulu saja. Dia cari, sudah tidak ketemu, sudah. Sandal milik Allah, kapan Allah mau ngambil, silahkan. Barangkali kalau diambil sama pencuri, jatah pencuri itu kan yang haram. Pencuri itu rezekinya yang haram, Bu. Jadi nggak usah dipikirin. Ya, tugas kita itu mencari saja. Kalau sudah tidak didapatkan, berarti ada sesuatu yang Allah ingin keluarkan dari dalam diri kita. Ya. Yang punya Allah sudah selesai. Tugas kita mencari sudah selesai, maka saat itu nanti muncul dalam diri kita, kita akan lihat ayat selanjutnya nanti apa yang kita dapatkan. Ya. Tapi ikhtiar mesti dilakukan dulu ya. Kalau ibu misalnya semua serba karena Allah, ikhlas, ya repot nanti kehidupan. Ya. Parkir di masjid al-istiqamah, nyimpan mobil hilang, semua karena Allah dan sudah punya Allah, nggak apa-apa, sabar. Enak pencurinya itu. Ya. Besok bawa motor hilang lagi, besok bawa yang lain hilang lagi, itu repot ya. Pelan-pelan, sudah. Saya simpulkan satu. Al di sini ya, memberikan kesan kalau Allah berikan Rahman dan Rahimnya, nikmat dalam hidup, maka segera syukuri secara total dengan 2 makna tadi. Yang kedua, sikap syukur ini jangan dibatasi saat mendapatkan nikmat yang dirasakan secara real saja ya. Tapi hadirkan syukur dalam kehidupan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu minimal setelah selesai sholat kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berzikir, salah satunya menggunakan kalimat ini. Setelah subhanallah apa? Alhamdulillah. Ya. Pelan-pelan. Kita mengatakan alhamdulillah, ya, rasa syukur yang diberikan kepada Allah tanpa batasan. Lalu kita bertanya, ya Allah, nikmat apa saja sih yang telah Engkau berikan kepada saya yang menjadikan saya mesti alhamdulillah bukan asyukur? Ya, tidak sekedar syukur tapi alhamdulillah. Kenapa? Kenapa mesti begitu? Maka dijelaskan oleh Allah, karena saya Rabbul Alamin. Ya, kata Allah, karena saya Rabbul Alamin. Perhatikan. Kenapa Anda mesti bersyukur tanpa batasan, tidak disekat oleh ruang dan waktu, karena Allah memberikan tanpa batas. Kata Allah, Rabbil Alamin, karena saya Rabbul Alamin. Saya turunkan yang ini dulu, Rabb. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Pelan-pelan. Para ibu dan bapak sekalian, kalau ada kalimat Rabb dilekatkan kepada Allah, itu adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya. Rububiyah. Okay.
pernah belajar di ilmu tauhid, ada ilmu tauhid rububiyah, ya. Yang pertama uluhiyah, kedua rububiyah, ketiga al-asma was sifat, ya. Pelan-pelan. Kalau disebutkan rububiyah, berarti itu terkait dengan sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan. Sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan. Ya, sebentar. Jadi ketika Allah menyebut dirinya dengan Rabb, ya, salah satu nama dalam Al-Asmaul Husna-nya, seakan-akan Allah mengatakan saya Rabb, yaitu Tuhan yang memiliki sifat merawat segala yang diciptakannya. Di saat sakit dia yang menyembuhkan, saat kurang dia yang melengkapi, saat cacat dia yang kemudian menyembuhkan, ya, menyempurnakan, termasuk memberikan segala kebutuhan, ya. Ada sesuatu minta diberikan, dia Ar-Razzaq. Ada sesuatu yang sulit dibukakan, dia Al-Fattah, ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Nah, sekarang yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Yang paling menarik, Allah sendiri mengatakan, memberikan statement dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum kita lahir, Allah memberikan keterangan. Quran surah ke-7 tadi ayat 172. Saat usia seseorang dalam 4 bulan di kandungan ibundanya. Saya ulang, saat usia seseorang 4 bulan dalam kandungan ibundanya, itu roh ditiupkan. Roh mulai ditiupkan. Ya. Tahunya dari hadis yang paling gampang saja, paling ringan. Lihat di Al-Arba'in, ya, karangan Imam An-Nawawi itu, nomor hadis yang keempat, posisi nomor 4, ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Saya bacakan hadisnya pelan-pelan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah beridai kepadanya. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan. Ya. Lihat kalimatnya, Bu, ya. Pak, saya berikan rumus, ya, rumus cepat dalam ilmu hadis. Kalau ada kalimat di ilmu hadis berbunyi as-shadiqul masduq, benar dan dibenarkan, itu tandanya informasi yang disampaikan dalam hadis ini akan berisi perkara gaib. Perkara gaib, masih misteri sifatnya, yang harus kita yakini, ya. Seakan-akan hadis yang mengatakan begini, Nabi itu pribadi yang benar dan dibenarkan. Jangankan kawannya, lawannya saja membenarkan, ya. Masa saat musuh Nabi membenarkan Nabi, kita yang umatnya menolaknya, ya. Hati-hati, musuh Nabi membenarkan Nabi, masa kita yang yakin dengan Nabi menolak Nabi? Itu orang aneh namanya, ya. Karena sekarang banyak orang aneh, Bu, Pak. Sekarang tuh banyak orang aneh. Quran mengatakan yang disembelih Ismail, orang ini mengatakan Ishak. Aneh gitu, ya. Quran mengatakan orang yang suka dengan sejenis itu bermasalah, orang ini mengatakan fitrah. Itu orang aneh, ya. Di akhir saya tunjukkan tuh di mana keanehan itu, ya. Tadi pagi kami baru berdiskusi dengan seorang calon psikolog dari Brisbane, dari Australia itu, ya. Jadi ada satu teori di akhir saja supaya tidak bercampur materi, ya. Perhatikan sini sebentar. Jadi disampaikan Nabi itu orang yang benar dan dibenarkan. Lihat kalimatnya. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya dalam proses kandungan itu 40 hari pertama berbentuk nutfah. Baru pertemuan para spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai berbentuk sekerat daging kunyahan, mulai ada kelihatan bentuknya. Yang paling menarik, ya, thumma yursalu ilaihil malak. Usia 40 hari ketiga ini, 4 bulan, diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Nah, saat ruh ditiupkan ini kemudian terjadi dialog antara janin ini yang ada di perut ibundanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Alastu bi rabbikum? Apakah kamu siap nanti menjadikan saya sebagai Tuhan, Rabb, yang akan merawat kamu dalam kehidupan? Kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu butuh apapun, saya berikan. Ya, kamu kurang sesuatu, saya cukupkan. Dan saya akan penuhi segala kebutuhan kamu. Bahkan saat kamu salah, saya maafkan. Kamu dosa, saya ampuni. Dan kamu tersesat, saya akan luruskan. Segala saya penuhi. Ibu, kalau Bapak ditawari, ikut saya yuk, nanti saya jamin kebutuhan semuanya. Bahkan saat salah pun saya maafkan, dosa saya ampuni, segala saya berikan. Jawabannya iya atau tidak? Iyanya mikir lagi enggak? Tidak. Iya tanpa berpikir, bahasa Arabnya disebut dengan bala.
Bala. Tapi kalau ada ya masih memungkinkan kita berpikir, itu bahasa Arabnya na'am. Na'am. Na'am itu masih umum. Iya di lisannya, tapi mungkin di hatinya masih berpikir. Ya. Anda punya karyawan di kantor, ifal kita kerjakan ini misalnya, ya kerjakan. Lisannya mengatakan siap Pak, ya. Tapi hatinya berkata baru tadi disuruh, sekarang ngerjain yang lain lagi. Bisa terjadi. Itu na'am namanya. Tapi kalau bala itu artinya persetujuan mutlak tanpa syarat. Ya. Maka dikatakan bala. Nah Allah dengan sifat rububiyahnya sudah berjanji kepada kita, kamu itu akan saya cukupkan dalam kehidupan apapun yang kamu butuhkan. Ya. Dan hebatnya ketika kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ya Allah kami syukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan itu, baik yang kami minta ataupun tidak. Engkau telah tepati janjinya. Ya, Engkau lah Rabb yang bukan hanya merawat kami, tapi Rabbul Alamin. Bahkan Kau rawat seluruh alam. Ya. Bumi dijadikan seimbang, langit masih ada di atas. Ya. Masya Allah, perputarannya masih normal, segalanya. Masya Allah. Maka di situ kenapa disertakan dengan kalimat Al-Alamin? Maaf, sebetulnya kalimat alam itu sudah jamak Pak. Alamun itu jamak. Ya. Tidak perlu pakai ya dengan nun lagi. Ya. Tapi kalau disebutkan ya dengan nun, namanya jam'ul jamak, menjamakkan yang jamak untuk memberikan harapan dan keyakinan. Ya. Misal begini, ada orang kaya berkata, dia punya harta misalnya 10 triliun. Ya. Jangan khawatir, kalau ada apa-apa nanti saya bantu deh kehidupannya. Misal, baik. Yang kedua dia katakan, jangankan kamu, itu pasar Tanah Abang semua tuh kalau kurang, itu juga bisa saya bantu. Jangankan kamu, pasar Tanah Abang dan pasar yang ada semuanya, kalau kurang bisa saya bantu. Ya. Bukankah kalimat kedua itu bisa meyakinkan kepada kita? Jangankan kamu yang cuma satu, itu sepasar Tanah Abang yang lain, kalau perlu saya bisa bantu. Di keperluan seorang ini disandingkan dengan keperluan banyak orang untuk meyakinkan kepada kita bahwa kebutuhan kita itu tidak lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan banyak orang. Allah menyertakan sifat Rabbnya ditambahkan dengan Al-Alamin, seakan-akan mengatakan, hei, kenapa kamu mesti bersyukur kepada saya tanpa syarat? Ya, jangankan kamu yang saya berikan, alam saja yang lain seluruhnya saya berikan tanpa pernah mereka memintanya pun. Saya berikan mereka ini, saya berikan mereka itu, saya berikan mereka ini, karena saya merawat seluruh semesta alam, saya juga merawat kamu. Maka sekarang saya minta kepadamu, kalau ada sesuatu yang kau butuhkan, mintakan kepada saya dan syukuri segala apa yang saya berikan. Jelas di sini? Perhatikan. Karena itu, mohon maaf pelan-pelan, kalimat Rabbul Alamin satu memberikan harapan kepada kita bahwa segala kebutuhan kita pasti terjamin. Saya ulang ya. Kalimat Rabbul Alamin memberikan harapan kepada kita bahwa segala kebutuhan kita pasti terjamin. Tolong catat betul ya. Tidak ada kebutuhan satupun makhluk di muka bumi kecuali Allah telah tetapkan segala keperluannya. Sempurnakan segala rezekinya. Jadi kalau dalam kalimat Quran, jangankan kamu, semesta alam saja kalau butuh sesuatu saya berikan, apalagi cuma kamu. Ya, jelas di sini? Karena itulah ibu dan bapak kalau berdoa kepada Allah, puncak permohonan tertingginya pasti menyertakan kalimat Rabb ini. Ya, coba doa paling favorit apa? Paling favorit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang di Al-Baqarah 201 ini. Doa apa itu? Oh, sapu jagat. Jadi ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya ya, banyak istilahnya tuh. Baik. Rabbana, selalu menggunakan kata Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabb. Kenapa kita menyebut namanya Rabb? Seakan-akan kita menagih janji saat sebelum kita dilahirkan itu. Ya Allah, bukankah Engkau mengatakan alastu bi rabbikum? Engkau ingin memberikan kebutuhanku saat aku butuh. Jadi saat ibu mengucapkan Rabb, seakan-akan ibu mengatakan, ya Allah, dulu Engkau berjanji, sekarang saatnya saya meminta. Ketika Anda sakit mengatakan ya Rabb, Anda katakan ya Allah, dulu Engkau berjanji kalau sakit ingin menyembuhkan, sekarang saya meminta. Ya. Maka Allah katakan, jangankan cuma kamu, semesta alam sekarang minta, kami akan berikan. Rabbul Alamin. Jelas di sini? Baik. Saya simpulkan di satu kalimat al dalam ayat ini memberikan pesan bahwa segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti kita syukuri secara total. Yang kedua, sertakan sifat tawadhu tanpa merasa memiliki apa yang kita syukuri itu. Pelan-pelan. Yang ketiga, bersyukur tanpa batas
tidak disekati, tidak disekat oleh nikmat yang sedang didapatkan saja. Dan yang keempat, yakinkan saat kita bersyukur itu kebutuhan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kalimat Rabbul Alamin tadi, jangankan kita, seluruh semesta alam meminta kepada Allah, pasti Allah akan berikan seluruh kebutuhannya. Jelas di sini? Yang keempat, diulang, baik. Baik. Nanti ada rekaman juga bisa diputar ya. Satu, kalimat al dalam alhamdulillah, makna al memberikan pesan agar kita bersyukur secara total kepada Allah. Jadi sudah kita bahasnya maknanya. Yang kedua, saya agak perlambat, menyertakan sifat tawadhu, menyertakan sifat tawadhu dalam syukur kepada Allah. Sudah? Yang ketiga, mensyukuri segala nikmat dalam setiap keadaan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Mensyukuri segala nikmat di setiap keadaan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sudah? Ibu tahan sebentar yang ketiga ini. Saya titip pesan betul ya. Coba sunnah-sunnah Nabi itu diamalkan. Ya, misal zikir setelah salat tuh kan, ya ada subhanallah dan alhamdulillah. Saya sekarang titipkan pesan karena ibu sudah tahu maknanya, bapak sudah tahu. Maka saat mengucapkan alhamdulillah itu bukan sekadar kalimat yang di lisan mengalir gitu. Hampa makna itu akan dampaknya nggak ada ke hati itu. Yang diinginkan tuh bukan cuma subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kita nggak paham kalimatnya. Begitu Anda mengucapkan alhamdulillah, coba rasakan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar itu. Maka subhanallah, akan tiba satu masa Anda merasakan begitu nikmatnya bersyukur sampai kebingungan bagaimana cara mensyukuri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Akan ada itu suasana itu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat yang sudah Allah berikan itu. Ya. Dan yang terakhir meyakinkan pada diri bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup, bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana Ia cukupkan kebutuhan seluruh alam semesta. Meyakinkan pada diri bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana Ia cukupkan kebutuhan alam semesta. Memberikan langit saja, mengaturnya begitu mudah, apalagi cuma memberikan kita yang satu orang, dua orang, ya, Masya Allah. Allah punya rezeki yang banyak tidak Bu? Kenapa nggak diminta? Kenapa nggak diminta? Jadi kalau sudah kita yakin yang punya Allah banyak, kenapa memperebutkan yang sedikit? Minta, ikhtiar. Nah, sekarang saya tutup dulu dengan bagian yang terakhir karena ini harus nyambung. Sekarang perhatikan. Handphone tadi ya, saya beri contoh, saya berikan. Tadi Bapak Ibu ucapan apa? Terima kasih. Kalau sudah terima kasih diucapkan, maka pelan-pelan saya berikan handphone, diucapkan terima kasih. Kalau sudah terima kasih diucapkan oleh yang menerima handphone, yang memberikan handphone menjawab apa? Saya ulang ya. Saya berikan handphone. Yang menerima mengucapkan terima kasih. Yang memberi mengucapkan apa? Sama-sama. Cuma sama-sama aja. Sama-sama ya. Sekarang lihat, mesti ada bedanya Khalik dengan makhluk. Mesti ada bedanya manusia dengan Allah. Harus beda ya. Karena kalau Allah mengucapkan sama-sama, itu gak ada bedanya ya, harus beda. Masya Allah. Sekarang saya berikan gambaran ya. Berikan gambaran. Pada sesuatu yang diterima secara langsung saja kemudian kita ucapkan terima kasih, kita lihat bagaimana cara Allah meresponnya. Apalagi pada sesuatu yang tidak kita langsung rasakan, ya, maksudnya langsung diterima, lalu kita ucapkan terima kasih juga, maka bagaimana nikmat Allah berikan kepada kita.
Sekarang lihat, tadi saya telah bedakan di awal. Kalau kita berterima kasih pada pemberian yang langsung dirasakan, kalimatnya apa bahasa Arabnya? Syukran. Asal katanya apa? Syukur, syakara. Buka Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah ke-14 ayat 7. Lihat kalimatnya, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Masya Allah. Kita berhenti di sini, kemudian la in syakartum la azidannakum. Pakai la bukan li, pasti la azidannakum, nunnya taukid. Masya Allah. Lihat sini, la in syakartum. Ayat ini seringkali diartikan sederhana, jika kalian bersyukur kepada Allah, ya. Jika kalian bersyukur, ingat tadi kita sudah belajar apa itu syukur, ya kan? Jika kalian berterima kasih pada nikmat yang diberikan, ya. Jadi langsung kita rasakan, ya. Dapat mobil bersyukur, dapat pakaian baru bersyukur, diantar makanan bersyukur, yang langsung dirasakan. Perhatikan, maka hukumnya ketika kita diberikan oleh Allah, misal fulan dikasih rezeki ini handphone baru, dia ucapkan misalnya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, misal, ya. Kita lihat bagaimana cara bersyukur di akhir, ya. Maka ketika itu diungkapkan kepada Allah rasa terima kasihnya, la azidannakum. Allah tidak menjawab bersama-sama, tidak. Tapi kami akan tambahkan kembali nikmat yang sudah disyukuri itu. Berikan kembali. Maka bagaimana dengan alhamdulillah, nikmat yang jangankan diberi, tidak merasa diberi pun kita terus berterima kasih, ya. Kita terus bersyukur, tingkatkan kepada Allah, ya. Jangankan sesuatu yang nampak terasa diberikannya, yang tidak langsung dihadirkan, tidak kita lihat pun kita syukuri, maka la azidannakum, kami pasti akan lipat gandakan pemberian itu. Karena itulah tadi saya masih ingat di awal pemberian Allah dalam urusan dunia disebut apa? Masih ingat? Bismillahi. Pemberian Allah ketika kita bismillah, Allah berikan apa? Rahman. Pemberian Allah dalam akhirat disebut apa? Rahim. Karena itulah ketika kita bersyukur kepada Allah dengan benar, maka diulang kembali kalimatnya Ar-Rahmanir Rahim. Maka kami akan tambahkan kembali Rahman, kemuliaan dunianya, Rahim, berkah akhiratnya. Itulah sebabnya, salah satunya kenapa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan kembali setelah Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu maknanya untuk menegaskan bahwa jika Anda berusaha terus untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, baik dirasakan secara langsung ataupun tidak nampak pada saat Anda mendapatkannya atau merasakannya, maka Ar-Rahman Ar-Rahim kami akan berikan kembali, tambahkan lagi kenikmatan dunia yang dirasakan itu plus pahala yang melimpah di akhirat nanti. Jelas di sini? Baik. Jadi sebetulnya saat bersyukur itu bukan berkurang, tapi bertambah. Nah, yang paling menarik bagaimana cara bersyukurnya? Ya, bagaimana cara bersyukurnya? Di sini saya akan berhenti. Kalimat syukur saja. Ya, kalimat syukur saja. Kalau saya katakan saja, apalagi yang alhamdulillah itu maksudnya. Ya. Kalimat syukur saja itu bermakna, lihat caranya, menggunakan setiap nikmat yang diberikan. Saya ulang, menggunakan setiap nikmat yang diberikan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Menggunakan nikmat yang diberikan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Contoh, sebagai contoh, Anda diberikan nikmat lisan yang sehat, tidak sakit. Ya. Lalu ketika Anda ingin bersyukur dengan nikmat lisan ini, ya, belum yang lain ya, belum segalanya, baru lisan saja yang melekat pada diri kita. Ya. Maka caranya kalau disebutkan syukur itu, ya, caranya gunakan lisan sesuai Allah menciptakannya, sesuai fungsi yang telah Allah lekatkan pada lisan ini. Ya. Fungsi lisan itu apa? Fungsi mulut apa? Tidak sampai situ. Kalau cuma bicara saja, non-muslim pun bisa bicara. Kalau cuma bicara saja, pembohong pun bisa bicara, penipu pun bisa bicara.
fungsi lisan menggunakan pembicaraan pada yang baik-baik. Karena itu ada larangan di Quran menggunakan lisan pada bicaraan yang buruk. Ya, misal dusta dikecam oleh Quran, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Artinya orang kalau berdusta pasti celaka. Ya, kalau berdusta pasti celaka. Saya kadang sulit paham, gagal paham saya. Ada orang-orang yang sangat aneh di muka bumi ini. Sudah tahu akan celaka, dikerjakan juga. Ini ada minuman misalnya, ada tulisan di sini misalnya, ada sianidanya, hati-hati. Diminum nggak? Karena tahu kalau minum pasti celaka. Ya. Ini ada banyak orang aneh di muka bumi ini. Ada banyak orang aneh. Ya. Saya tidak mengerti itu. Ada keterangan kalau dusta pasti celaka, masih dusta juga. Ya. Coba lihat. Merokok berbahaya bagi kesehatan jantung. Pasti merokok juga. Ya. Saking banyak perokok ditingkatkan lagi. Merokok membunuhmu. Pasti merokok juga. Saya bingung memahaminya itu. Saya bingung. Mohon maaf ya, saya agak bingung. Ada tulisan merokok membunuhmu. Coba ini tulis di sini ya. Minum ini ada racunnya. Mau diminum nggak? Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah jelas keterangannya masih dikerjakan juga. Bagaimana cara memahaminya? Tadi bahasa Quran, kalau Anda diberikan nikmat, syukuri caranya, gunakan sesuai dengan fungsinya. Diberikan nikmat lisan yang sehat, gunakan sesuai fungsinya, katakan yang baik-baik. Lihat rumusnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka cukup katakan yang baik-baik, tak bisa diam. Maka orang syukur dengan nikmat lisannya itu, dia akan gunakan untuk yang baik saja. Ya. Terlihat teman-temannya mau gosip, dia tidak tertarik, sudah. Ya. Ada teman yang berdusta, dia hindari, selesai. Di telinganya aja mendengar sudah nggak bisa. Ya. Mendengar sudah nggak bisa. Perhatikan betul ya. Kalau Anda terbiasa mengucapkan yang baik-baik, maka Anda akan anti mengucapkan yang buruk. Jika Anda terbiasa mendengar yang baik-baik, maka telinga Anda akan menolak mendengar yang buruk-buruk. Jadi kalau kita mudah mendengar sesuatu yang buruk, maka ada yang salah di pendengaran ini. Ya. Kalau lisan terbiasa mengatakan yang buruk dan tidak ada rasa dalam jiwa ketika mengucapkannya, maka ada yang salah dalam keimanannya. Ada yang salah yang masuk ke lisannya itu. Ya. Karena itu Allah ajarkan, syukuri nikmat yang sudah Allah berikan sebelum itu dicabut. Karena sudah dicabut itu sudah ya Allah. Ya. Itu baru mulut, belum telinga, belum mata, belum turun, terus sampai ke kaki itu, sampai ke kaki. Pakaian. Apa fungsi pakaian? Bukan sekedar dipakai. Ya. Bukan sekedar menutup aurat. Ya. Tapi bukti bagian dari syukur ketika digunakan pakaian itu tidak hanya menutup aurat, tapi gunakan pakaian itu kepentingan ibadah. Kepentingan ibadah. Lihat kan? Begitu pakai, bukan hanya menutupi, tapi gunakan karena Allah yang memerintahkannya. Ya, Masya Allah. Itu luar biasa Pak Ibu, luar biasa. Makanya saya pernah sampaikan begini. Saya tutup sebentar ya. Saya sampaikan. Kalau Anda ingin ringan hisabnya, pertama kali Anda dapatkan apapun nikmat dalam kehidupan, gunakan untuk Allah dulu. Selanjutnya silahkan gunakan untuk kepentingan yang lain yang dibenarkan. Maka hisabnya akan ringan. Anda misalnya dapat pakaian yang baru pertama kali, gunakan dulu untuk Allah. Salat pakai, ya, gunakan untuk ibadah. Maka hisabnya akan ringan ketika ditanya, ya fulan, dari mana kau dapatkan pakaian itu? Maka lisan kita akan lugas menjawab, ya Allah, ini dari rezeki yang sangat halal. Suami hamba mencarinya, bahkan sebelum hamba jelaskan kau sudah tahu. Kemana kau pergunakan? Anda akan tenang sekali menjawabnya. Pertama kali saya gunakan untuk menyembahmu, ya, jam sekian, tanggal sekian, waktu sekian, dan engkau lebih tahu daripada saya sebelum saya menggunakannya. Masya Allah, ringan. Ibu kalau dapat pakaian baru digunakan apa pertama kali? Oke, baik. Pertama kali ringan, selanjutnya agak rumit itu menjawabnya. Dari mana engkau dapatkan? Dari harta yang sangat halal ya Allah. Engkau sangat tahu sebelum hamba mendapatkannya. Kemana engkau pergunakan? Pertama kali undangan ya Allah. Tidak mudah itu. Ya, gunakan dulu. Nanti kalau itu sudah digunakan untuk kepentingan Allah, saya sangat punya keyakinan tidak akan sulit hidupnya. Ya. Begitu butuh Allah kirimkan, begitu ada Allah tampakkan. Itu insya Allah akan ringan. Ya. Karena itu saya tutup dulu. Orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara menggunakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Diberikan kendaraan, pakai untuk kepentingan maslahat kehidupan. Diberikan rumah, gunakan dan tingkatkan dengan zikir di dalamnya, ya, isi dengan kebaikan-kebaikan. Diberikan pekerjaan, syukuri dengan tunaikan sesuai dengan amanahnya. Ketika diberikan kedudukan, buat kebijakan-kebijakan yang melahirkan maslahat. Itu Masya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah akan lipatkan pemberian-pemberian Allah, baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Saya kira sampai di sini bahasan kita untuk bahasan ayatnya.